Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-7. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 16 sampai 23. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gerakan kasih yang menembus batas kelompok. Firman Allah pada hari ini berbicara tentang kasih yang universal, kasih yang tidak terbatas pada kelompok orang, tetapi kasih yang melampaui batas-batas kelompok orang, kasih yang tidak terikat pada orang-orang yang kita kasihi, tetapi yang menjangkau semua di luar keluarga kita, bahkan menjangkau musuh-musuh kita. Itulah yang diwartakan dalam Injil Matius pada hari ini, memaparkan warta perkataan Yesus dalam khotbah di bukit. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Hal ini adalah warta kasih yang sungguh-sungguh ekstrim. Para murid dan orang banyak yang mendengar hal ini pada masa itu pasti terkejut dengan pengajaran Yesus ini, karena hal ini amat berbeda dengan hukum Musa yang mereka punyai dan mereka ketahui. Hukum Musa menegaskan
penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Ini adalah hukum pembalasan yang diterapkan Musa bagi bangsa Israel. Kelihatan hukum ini begitu ekstrim, tetapi mengingat hidup yang keras pada masa itu, kita bisa memahami bagaimana setiap keluarga membela anggotanya dari serangan lawan, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, sejajar dengan itu, kita bisa memahami perkataan Yesus ini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Atau, bila orang hendak mengadukan engkau karena menginginkan jubahmu, serahkan juga pakaianmu. Pernyataan ini kedengaran begitu menantang. Tak hanya orang pada zaman Yesus, setiap kita juga tidak akan rela diperlakukan begitu tanpa menuntut balas atau ganti rugi. Kita juga punya hukum negara yang menegakkan keadilan. Itu tentu tidak salah. Tetapi perkataan ini bukan dimaksudkan supaya kita membiarkan diri kita terus disakiti atau dirugikan, tetapi supaya kita tidak melakukan pembalasan seperti orang-orang zaman itu melakukannya. Itu seperti perkataan Paulus, "Jangan kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan." Atau, "Jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah." Tak mengherankan kalau Yesus berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu?" Pemungut cukai juga berbuat demikian. Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah melakukan demikian? Kita diajarkan untuk mengasihi atas cara yang lebih dari orang-orang dunia mengasihi. Kita mengasihi secara penuh dan sempurna, seperti Yesus mengasihi sampai menyerahkan nyawanya. Ia mengasihi dengan seluruh kepenuhan dirinya, jiwa dan raga, kasih yang tertinggi, tersempurna yang mampu diberikan seorang manusia. Saudara-saudariku terkasih, mencintai teman-teman kita, mereka yang secara alami kita cintai, mereka yang berbuat baik kepada kita, adalah hal yang sangat mudah. Itu tidak membuktikan apa-apa tentang sikap Kristen kita. Pemungut cukai dan orang kafir bahkan melakukan hal yang sama satu sama lain. Bukti nyata adalah cinta kita kepada mereka yang kita anggap menjijikan, yang tidak kita sukai, mereka yang sepertinya selalu menyakiti kita, mereka yang tidak pernah menunjukkan penghargaan apapun. Bukankah kalau kita bertindak demikian terhadap mereka, sebagai balasannya, kitalah yang justru bertentangan dengan firman Tuhan dengan melakukan yang tak benar? Bukankah kita mesti menjadi contoh dan teladan, dan bukan ikut-ikut melakukan hal-hal yang dibuat orang dunia ini? Disinilah kita menunjukkan
bahwa cinta kita didasarkan pada cinta ilahi, cinta dalam kesempurnaan Allah, dan sama sekali tidak mengikuti cinta duniawi yang terbatas, apalagi mengikuti cara brutal dunia yang mengagungkan kemarahan dan balas dendam di atas kerugian sekecil apapun. Ingatlah bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam diri kita. Menurut Paulus, lalu kenapa kita harus mengotori diri kita sebagai bait Allah yang kudus? Dengan cara kudus dan bukan dengan cara Allah? Ketahuilah, hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Maka jika kita dirugikan, selesaikanlah dengan cara Allah yang penuh kasih. Jika kita bermasalah dalam relasi dengan sesama, selesaikanlah konflik atas cara kasih dengan penuh kerendahan hati, rela mengalah untuk memenangkan kebaikan dan bukan mengagungkan soal harga diri dan gengsi yang tinggi, congkak dan tinggi hati, dan mengikuti cara-cara kekerasan dunia ini. Apakah upah kita dengan cara demikian? Bukankah upahnya adalah maut? Tetapi dengan cara kasih, bahkan kasih yang sempurna, kita bisa beroleh kedamaian dan memenangkan jiwa-jiwa untuk keselamatan. Upah kita besar di sorga. Semoga demikian. Amin.